majikan ini. Nah, saya apa bertahan selama ini kan karena saya ngurusin anak sekolah ya, Miss. Jadi maksudnya saya keadaan seperti apapun di majikan ini ya saya tetap terus tahan gitu karena saya nggak mau, karena saya butuh biaya yang besar. Nah, alhamdulillah sekarang anak saya sudah selesai dan ini kontraknya ini juga hampir selesai ya, Miss. Bulan 9 ini selesai. Nah, saya kemarin sudah terlanjur tanda tangan lagi. Nah, ini berarti 15 tahun jalan ya, Miss. Nah, setelah saya merasa udah gak tahan, Miss. Maksudnya makin kesini tuh makin parah, Miss. Maksudnya? Saya selama ini tuh nggak pernah cerita, meskipun sama agent saya pun saya nggak pernah cerita. Saya semua makanan apa semua beli sendiri, dipekerjakan di tempat lain seperti ini saya juga nggak pernah. Pokoknya saya telan sendiri, Miss. Nah, ini saya dapat begini, maksudnya saya cuma mau nanya, karena saya kan sudah terlanjur tanda tangan kontrak, Miss. Nah, tapi visanya sepertinya belum turun. Nah, saya berpikir tuh saya mau pindah dari sini. Ya kenapa? Kan kamu kapan habis visanya? Visanya bulan 9, Miss. Oh ya, sekarang bisa loh kalau mau itu. Tapi pertanyaan saya, lah kenapa kamu sudah renew? Kenapa nggak jadi renew, sayang? Makanya sebenarnya tuh saya kesini tuh mikirnya tuh saya tahan gitu loh, Miss. Sebenarnya saya juga nggak pengen sih pindah-pindah gitu kan. Lah 15 tahun loh. 15 tahun. Saya bilang kan, Miss, selama 14 tahun itu saya bertahan karena saya punya tanggung jawab yang besar, anak saya kuliah, saya harus, kalau saya pindah nanti saya perlu biaya yang lain dan perlu ini itu ya kan. Jadi saya bertahan di sini dan akhirnya saya berpikir sudahlah saya nambah kontrak lagi 20 tinggi, saya pengen pulang gitu guys. Maksudnya tuh pengen bertabungan gitu. Ah, semakin hari di sini tuh makin kerjaan banyak, nggak apa-apa, saya nggak pernah komplain apa maksudnya. Kalau batin tertekan sedangkan saya juga eh, keluar cuma 1 minggu sekali ya, alhamdulillah dikasih libur setiap minggunya. Saya nggak pernah belanja atau apa, itu nggak pernah. Pokoknya saya eh, ikut majikan ini ya, saya disuruh ngecat di gedung kantornya majikan, naik tangga sampai segitunya saya juga diem, saya kerjain aja pokoknya. Tapi intinya kemarin itu sudah 1 minggu ini tuh udah bener-bener ini loh, Miss. Maksudnya gimana sih orang yang lama memendam terus akhirnya tuh udah bener-bener mentok gitu loh, Miss. Nah, di situ saya mikirnya gini, kalau saya sudah tanda tangan kontrak terus saya mau pindah itu kira-kira nanti aku bayarnya mahal nggak, Miss? Nggak perlu bayar. Tapi kayaknya asuransi udah turun, Miss. Kan nggak ada hubungan dengan asuransi, saya. Maksudnya kan, maksudku tuh majikan kan udah bayar ke agen, terus Kalau asuransi udah turun. asuransi kan nggak ada hubungannya dengan visa, saya. Oh, Asuransi kan oh, ganti pembantu kan bisa ganti nama. oh gitu ya, Miss ya. Betul. Pokoknya saya tuh daripada saya terusin di sini, saya terus. Ya udah sekarang ngomong aja, tapi yang penting jangan pelin-pelan. Karena banyak di antara kalian tuh pelin-pelan sebenarnya, Mbak. Gini loh, kalian itu gundah gulana sendiri. Kalian itu ketakutan sendiri. Kalian tuh bingung sendiri. Kalian tuh nggak punya pegangan. Sebentar ngomong A, sebentar ngomong B. Sebentar seperti ini, sebentar seperti itu. Karena itulah kita disepelekan. Kenapa saya bilang disepelekan? Sebentar lagi kamu marah, aku nggak mau renew. Tapi sudah baikan, ntar renew. Ntar Iya. Pak BH lagi, Om Co. Nggak Pak BH, Oh Yuco. Jadi orang Hongkong tuh nyepelein kita. Walaupun kamu Iya, sudah 15 tahun. Karena kita sendiri tuh pelin-pelan. Makanya Miss Yuni selalu bilang hati-hati, hati-hati. Kalau A ya A, kalau B ya B. Kalau nggak mau renew ya udah nggak usah renew. Ngapain renew? Inilah yang saya tidak pahami dari kalian. Sifat-sifat kalian yang pelin-pelan. Terus Miss Yuni bisa apa coba? enggak, maksudnya tadi tuh apa mau nanya masalah ini aja, Miss. Maksudnya tuh kalau seandainya saya benar-benar
mutus renew yang ini, kira-kira saya harus nyiapin uang berapa Nggak buat perlu, bayar gitu nggak perlu. kan. Terus kemarin tadi saya juga WhatsApp kok Mas, kayaknya Minggu suruh ke kantor mau cari majikan gitu. Ya udah datang saja ke sini. Kayaknya ya, yang penting kan saya nggak ini loh Miss, maksudnya tuh ya daripada saya terus tertekan gitu kan, ya ya kerjaan banyak nggak masalah, yang penting kan kerjaan hati tenang gitu loh Miss. Kalau juga Mm-mm. selama 14 tahun pernah dimarahin seperti apapun sekalipun saya nggak pernah jawab, saya cuma diem, entah saya benar atau entah saya salah pun saya diem, sudah seperti itu aja. Tapi kan kenyataannya nggak kuat kamu. Iya, makanya saya udah bener-bener eh misalnya eh itu udah bener-bener mentok gitu loh Miss. Sama saya di gedungnya yang baru kan Miss, disuruh saya ngelap gedung itu, apa saya kerjain Miss. Hmm. Ada ini bukan kerjaan saya disuruh kerja, tak kerjain. Tapi begitu pulang masih nonton kerjaan yang lain dan marah dan ini dan itu, apa nggak benar. Padahal ya saya ngerasa udah uh, nanti masih ya kerjaan saya ya saya kerjain gitu, maksudnya libur pun saya belain, saya berangkat libur kan. Yo, sudah. Kamu itu capek mental saya. Kamu itu capek mental. Makanya saya pikir kan daripada nanti saya maksudnya Tapi tetap di ingat sini. loh, tapi ingat loh, di tempat baru belum tentu seindah itu ya. Ingat itu aja. Bener nggak? Ya betul. Kamu itu capek mental sayang. Saya kemudian 24 tahun kerja cuman ada di dua majikan, Miss. Mana Mm-mm. yang majikan pertama udah nggak butuh, akhirnya saya pindah dan ini yang kedua. Mm-mm. Ya itulah karena saya ngerasa ya mau seperti apa juga kita orang digaji nggak enak gitu kan, Miss. Makanya ya, Mm-mm. ya sebisa saya mungkin saya menahan gitu loh, Miss. Jadi mungkin puncaknya ini udah seminggu ini saya dikerjakan di sana, badan capek, pulang masih diomelin, masih apa. Mm-mm. Kalau saya mau terus-terusan seperti ini ya, ya Ah. Oh ya wes, hati-hati lagi gitu. Makasih ya. Barangnya dibawa tadi makanan. Ya wes. Oh ya wes, ya wes. Makasih ya, makasih ya. Ya wes. Apa saya? Itu yang donasi itunya, Mas. Gimana minta tanda buktinya? Soalnya uangnya semua dimasukin kayak gini saya. Enggak, maksudnya struknya itu. Hah? Oh, enggak perlu tahu. Ah, minta setruk gak ngerti aku Mbak. Soalnya orang naruh 1.000 pun kayak gini ditaruhnya. Ah, Ya, ya, oke, ya. oke, makasih. Soalnya nggak ada tanda bukti, wong. Bantu orang ya kalau uangnya dinyampe itu ya buktinya gitu. Oh, iya, ya, maaf. Nggak apa-apa. Ya wes. Ini buktinya ini tak taruh di sini. Ya wes. Makasih sayang ya. Ya, ya. Siap, 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 siap. Siap. Oke, makasih. Dengar nggak? iya, Heeh. Miss. Ya udahlah, nggak usah dipikir lagi. Dan itu saya sempat nanya ke agen juga, tapi nggak dijawab juga. Jadinya ya, saya bingung, saya mau cerita sama siapa, saya juga nggak pernah. Terus, itu saya nggak pernah, saya di rumah. Kan, Mm-mm. jadi saya di rumah itu benar-benar itu namanya angkat telepon dari biasa itu saya nggak ada ngobrol sama teman tuh nggak ada. Jadi kalau ada eh, masalah apa gitu ya udah, iya. Paling habis sholat nangis, sudah itu aja. Sudah ngobrol sama Miss Yuni, masih ada yang ingin disampaikan? Ah, nggak ada habis. Ya Makasih wes, habis. ya wes tak tunggu ya. Oke, oke, Papa. Saya paham banget dengan keadaan kalian. Kalian itu merasa terasing, kerja bertahun-tahun. Kadang-kadang hasilnya kalian tidak menikmati sendiri karena kalian merasa bahwa semuanya buat anak. Dan saat tujuan kita untuk menyekolahkan anak sudah selesai, kita merasa capek. Kita mudah tersinggung. Ini kenyataan ya teman-teman ya. Saya tidak menyalahkan kalian. Kadang di antara kita cuma pingin ngomong aja kok. Kadang di antara kita ada yang cuman dengerin saya ngomong. Karena itu kadang-kadang saya tidak ingin debat dengan siapapun ya.
saat kita berbicara saya lebih memilih untuk mendengarkan saja. Ya beda kalau pas ketipu-tipu itu pasti saya debat. Tapi jujurnya saya paham banget perasaan kalian, hati kalian yang sangat pedih dan perih. Saya hanya bisa mendengarkan. Kadang tidak ada solusinya kok, selain mendengarkan saja.